Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-8. Kali ini kita akan bahas tentang PC dan server. Ya, kita langsung saja lihat di sini ya. Apa sih perbedaan PC dan server? Kita bisa lihat di bagian kiri bawah ini ada yang namanya end device ya. Teman-teman bisa klik di end device, kemudian di sini ada PC ya dan ada server ya. Teman-teman tambahkan saja dan buat topologi seperti yang saya buat di depan ini ya. Nah, analogi sederhananya PC itu sebagai pelanggan ya dan server itu sebagai pelayan. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam restoran, teman-teman kan pasti ingin memesan sesuatu ya. Nah, itu analogi yang paling sederhana dari PC dan server gitu ya. Sebagai contoh di sini saya sudah siapkan ya, ada 3 buah perangkat biasa kita sering temuin nantinya di perjalanan belajar Cisco kita ke depan ya. Ada yang namanya PC, ada yang namanya switch, dan ada yang namanya server. Perbedaannya adalah ketika kita klik di bagian PC ya, teman-teman bisa lihat di bagian PC ini ya, tab physical. Nah, untuk physicalnya seperti ini ya, sedangkan server kita bisa klik bagian server ya. Kita klik bagian server, kita klik bagian physical. Nah, kita bisa bandingkan dari segi tampilan cukup berbeda ya. Ini pun masih dalam bentuk simulasi ya, dan ini pun belum real seperti yang ada di dunia nyata ya. Kita bisa lihat di config ya. Kalau di config kita bisa klik config ya. Antara server dan PC ini kurang lebih sama ya untuk tampilannya. Kita bisa klik di bagian desktop. Ya, ini juga kurang lebih sama ya. Ada IP configuration, ada terminal. Ya, perbedaannya di server itu tidak ada dial up ya untuk telepon biasanya. Nah, perbedaannya di PC itu tidak ada tab yang service ini nih. Nah, untuk di server itu punya tab service ya. Jadi di tab service ini kita bisa lihat ada apa saja di dalam tab service ini. Kita bisa lihat ya, ada HTTP, DHCP, ya DHCP versi 6, TFTP, DNS, syslog, AAA, NTP, email, FTP, IoT, VM management, radius EAP, dan PRP. Ya, semua ini ya dianggap sebagai service ya. Service itu apa? Ya, dianggapnya layanan gitu ya. Jadi, misalnya contoh PC1. Jadi PC1 ini saya ingin merequest IP, saya minta IP. Nah, dia akan meminta perjalanannya dia ke switch dulu, kemudian dari switch diteruskan ke server. Setelah pesan diterima oleh server, server memberikan apa yang diinginkan gitu. Jika ada gitu. Jika ada dikembalikan ke switch, kemudian diteruskan ke PC1. Maka PC1 nantinya akan mendapatkan alokasi IP dari server. Nah, itu sederhananya mengenai DHCP server. Nantinya kita akan bahas detail mengenai DHCP server di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Namun saat ini kita fokus di perbandingan antara PC dan server. Apa itu PC, apa itu server? Ya, analogi sederhananya PC itu sebagai pelanggan dan server itu sebagai pelayan dalam kondisi di rumah makan atau di restoran gitu ya. Nah, cukup sampai di sini saja penjelasan mengenai PC dan server ya. Cukup sekian, see you on the next video.